Ramdhani dengan ujian IPM 016 akan menjelaskan tentang pengantar dan pengenalan Pancasila dalam konteks etika dan teknologi. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 Prodi Informatika kelas A. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hal yang sangat menarik dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, yaitu bagaimana Pancasila sebagai dasar negara kita dapat menjadi panduan dalam bidang keilmuan, khususnya dalam etika pengembangan teknologi. Kita juga akan mengaitkannya dengan isu-isu etis yang sering muncul dalam pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau yang sering kita sebut dengan AI, bioteknologi, dan robotika. Pancasila sebagai ideologi negara bukan hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga memberikan arahan moral dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini, kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa membimbing kita dalam menghadapi dilema etis yang timbul akibat pesatnya perkembangan teknologi. Penasaran? Yuk kita mulai! Saya Christine akan melanjutkan materi Pancasila sebagai dasar etika dalam pengembangan teknologi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya. Di bab 7 ini, kita diajarkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara atau filosofi hidup bangsa, tetapi juga landasan etika dalam berbagai bidang keilmuan, termasuk dalam pengembangan teknologi. Pancasila sebagai ideologi negara memegang peranan penting dalam mengatur hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemanusiaan. Secara khusus, Pancasila menekankan 5 prinsip utama, yaitu 1. Tuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Kesatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa menuntut agar teknologi yang dikembangkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Sedangkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mengajak kita untuk memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk merugikan atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Saya Nela Salsabila akan melanjutkan materi mengenai isu etis dalam pengembangan kecerdasan buatan atau AI yang telah disampaikan oleh teman saya. Teknologi AI telah berkembang pesat dalam berbagai sektor, mulai dari otomasi industri hingga aplikasi di bidang kesehatan. Namun, muncul pertanyaan besar, apakah penggunaan AI ini akan menggantikan peran manusia dalam pekerjaan? Penggantian tenaga manusia dengan mesin atau robot tentu dapat meningkatkan efisiensi. Namun di sisi lain, hal ini juga memunculkan masalah sosial seperti pengangguran massal dan ketimpangan ekonomi. Disinilah Pancasila bisa menjadi landasan penting dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan kita untuk tidak mengabaikan nasib pekerja manusia demi keuntungan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Jenualita Devi dengan ujung NPM 009. Mari kita lihat contohnya, yaitu bioteknologi khususnya dalam bidang manipulasi genetik. Dengan adanya teknologi CRISPR dan pengeditan gen, kita dapat mengubah DNA organisme untuk menghasilkan tanaman yang lebih tahan penyakit atau bahkan memperbaiki kelainan genetik dalam manusia. Namun, manipulasi genetik ini memunculkan dilema etis besar. Sejauh mana kita boleh mengubah struktur dasar kehidupan? Apakah itu akan melanggar hak alami manusia? Atau malah membuka potensi baru untuk mengatasi penyakit genetik? Pancasila mengajarkan kita untuk mempertimbangkan kemaslahatan bersama, yang berarti kita harus berhati-hati dalam penerapan teknologi yang bisa merubah esensi kehidupan manusia. Nama saya Diana Jul Aulia dengan nomor telepon mahasiswa 247 Contoh teknologi lainnya yang menghadirkan dilema etis adalah robotika. Saat ini, kita sudah mulai melihat robot digunakan dalam berbagai sektor seperti manufaktur, kesehatan, bahkan untuk tugas-tugas kemanusiaan di daerah bencana. Tapi
Tapi, apakah kita siap menghadapi pertanyaan moral tentang apakah robot dapat menggantikan sepenuhnya interaksi manusia, misalnya dalam bidang medis atau pendidikan? Disinilah prinsip persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sangat penting. Teknologi seharusnya digunakan untuk mendorong kemajuan masyarakat secara merata tanpa menciptakan ketimpangan atau ketidaksetaraan. Sehingga, meskipun robot bisa menggantikan pekerjaan manusia dalam beberapa bidang, kita tetap harus memikirkan bagaimana teknologi ini tidak mengurangi nilai kemanusiaan. Saya Naura akan melanjutkan materi mengenai penyelesaian dengan Pancasila yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya. Melihat berbagai dilema etis yang muncul dalam pengembangan teknologi, kita tidak hanya mengandalkan perkembangan teknologi itu sendiri tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Pancasila sebagai dasar negara dan filosofi kehidupan memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana kita seharusnya mengembangkan dan menggunakan teknologi. Pancasila mengajarkan kita untuk tidak hanya mengejar kemajuan teknologi, tetapi untuk menjaga agar kemajuan itu tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi harus digunakan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk keuntungan segelintir orang atau kepentingan ekonomi semata. Jadi, meskipun pengembangan teknologi seperti AI, bioteknologi, dan robotika membawa banyak manfaat, kita tetap tidak boleh melupakan nilai-nilai yang lebih tinggi seperti kemanusiaan, keadilan, dan moralitas. Pancasila sebagai dasar negara kita memberikan panduan yang sangat relevan dalam menghadapi dilema-dilema etis ini. Teknologi harus selalu diarahkan untuk kemaslahatan bersama dan tentu saja sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Di bagian terakhir ini kita akan berbicara tentang kesan dan pesan yang kita dapatkan selama perkuliahan Pancasila. Bagi saya pribadi dan juga perwakilan dari teman-teman kelompok saya, pelajaran tentang Pancasila tidak hanya memberi pemahaman tentang dasar negara, tetapi juga membuka wawasan lebih luas tentang bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin cepat seperti sekarang. Pancasila mengajarkan kita untuk tidak hanya berfokus pada kepentingan individu atau kelompok, tetapi untuk selalu menjaga keseimbangan antara teknologi, moralitas, dan kemanusiaan. Kita diajarkan untuk melihat lebih jauh dari sekadar hasil, tetapi juga dampak dari setiap keputusan dan tindakan yang akan kita ambil, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam pengembangan teknologi. Salah satu yang paling berkesan bagi saya adalah bagaimana Pancasila mengingatkan kita untuk selalu menjaga kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks perkembangan teknologi, ini menjadi penting karena teknologi yang berkembang pesat bisa saja mengarah pada ketimpangan sosial atau merugikan kelompok tertentu. Oleh karena itu, kita harus selalu berpegangan pada prinsip keadilan sosial dan persatuan dalam setiap aspek kehidupan kita.